Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Masya Allah, aku gembeng rek. Masih di hari yang sama ya teman-teman, karena waktu luang untuk masaknya itu masih panjang, jadi Mas Tulus bikin video cukup banyak untuk stok Sabtu dan juga Minggu. Mudah-mudahan ya bermanfaat lah buat teman-teman. Karena mungkin Sabtu dan Minggu ini sebetulnya ada acara yang invite, ada acara yang masuk, tetapi masih tentatif. Jadi Mas Tulus ya mudah-mudahan aja ini perlambang bahwa Mas Tulus Sabtu Minggu mau ada kerjaan ya. Salam kangen buat semuanya. Video ini mungkin akan tayang untuk mungkin untuk Jumat Sabtu Minggu, antara Jumat Sabtu Minggu ya. Antara itu video tayangnya. Dan ini syuting di tanggal 14 Maret 2024 waktu sore hari menjelang berbuka puasa ya. Masih di suasana sore yang penuh dengan hiruk pikuk orang yang sedang mempersiapkan waktu berbuka. Ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi masak di rumah. Wah, hari ini bagi aku ya di tanggal 14 Maret ini buat aku tuh hari yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena beberapa hal yang bikin aku sedih tuh dari ceritanya Trondol, dari beberapa hasil obrolan hari ini, melihat firasat dan lain sebagainya. Wah, rasanya nggak enak tenan ning ati, kayak trenyuh-trenyuh piye ngono lho rek. Betul napa-napa nggih videonya nggak live ya. Bukan video terbaru loh, saking cintanya Mas Tulus loh. Kegiatan apapun saya dahulukan teman-teman ya, asik. Jangan kangen, jangan rindu, karena Mas Tulus tuh orangnya ngangen nih. Pede mas ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali. Yang ikhlas mau support Mas Tulus, silahkan langsung subscribe. Buat yang belum subscribe, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Semangat ya teman-teman. Semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga cepat lancar lagi. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah berikan jalan rezeki. Allah berikan jalan supaya utangnya ndang lunas. Amin. Juga semoga teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya segera membaik, dan yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Harus selalu semangat pastinya teman-teman. Maaf kalau di video taping dari Jumat Sabtu Minggu ini, oh no, dari hari Kamis dong, karena aku ini video ketiga. Teman-teman, ini sudah video ketiga, dan video ini akan tayang untuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau yang Kamis sudah pasti yang awal. Jadi nanti Jumat, Sabtu, Minggu ini di hari yang sama syutingnya,
dengan keadaan suara yang sama-sama parau, melankolis kabeh, bar nangis wae ket mau jan Masya Allah. eh di video ini saya pengen bahas terkait dengan musibah yang terjadi di Semarang. Aku pikir tuh hanya banjir ya teman-teman. Ternyata sebelum banjir di tanggal 14 Maret 2024 teman-teman, ada banjir terlebih dahulu tanggal 13 Maret, kemudian juga ada sebuah musibah sebelum banjir tanggal 14-nya atau hari ini. Jadi kemarin itu tanggal 13 ada tanah longsor di 5 wilayah di Semarang, juga banjir besar di wilayah Semarang, ada pohon tumbang. Memang saya dari beberapa berita yang saya baca, saya tidak melihat ada korban jiwa, tetapi kerugian materi sepertinya banyak karena ada bangunan yang tertimpa pohon roboh atau pohon tumbang. Kemudian juga ada rumah-rumah warga yang tertimpa pohon yang tumbang ya. Dan berarti bukan hanya longsor, tetapi cuaca buruk terkait dengan angin kencang juga terjadi di wilayah Semarang. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, Mas Tulus akan ulas secara detail. Karena selain dengan Cerondol, hari ini saya sempat ngobrol sedikit dengan yang Nokito yang baru selesai merayakan Hari Raya Nyepi. Dan ada beberapa poin yang bagi saya tuh cukup baik untuk saya sampaikan, mudah-mudahan nanti manfaat ya. Sebelumnya, saya masih mau ingatkan ke teman-teman, per hari ini, di sini jam setengah 3 sore teman-teman, ya, per tanggal 14 Maret 2024, sedekah bumi kita masih minus 2460 ya saudaraku. Jadi saya minta doanya teman-teman semua, mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah menggerakkan hati jenengan buat membantu sedekah bumi kita untuk Jogja terlebih dahulu. Silahkan teman-teman yang berkelebihan rezeki bantu Mas Tulus. Juga untuk sedekah nasi box juga semoga teman-teman berkenan membantu ya. Dan doanya Mas Tulus mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Maret ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Dan semoga Allah izinkan sedekah bumi kita untuk Jogja segera terlaksana. Amin. Semoga Allah kirimkan tangan-tangan baik untuk membantu sedekah bumi kita. Katakan amin saudaraku. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Matur nuwun, terima kasih yang sudah mengaminkan doanya ya. Teman-teman yang mau bantu sedekah nasi box silakan cek kolom deskripsi minimal Rp12.000. Kalau teman-teman yang bantu sedekah bumi silahkan cek kolom komentar paling atas, ada rekening Permata atas namanya Tulus Rianto. Nggak ada minimal maksimalnya. Ya Allah. Teman-teman yang mau bantu, silahkan cek kolom komentar paling atas buat sedekah bumi. Saya betul-betul minta tolong sama teman-teman untuk mengaminkan doa saya. Saya pengen sesegera mungkin, karena di video ini saya akan ulas alasan kenapa saya pengen sedekah bumi kita cepat terlaksana. Ya, saya akan bahas ini secara detail karena infonya ini cukup mengerikan buat saya. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Matur nuwun, terima kasih banyak sekali lagi untuk hamba-hamba Allah yang sudah membantu, baik sedekah bumi, sedekah nasi box. Matur nuwun, mudah-mudahan Allah terima pahalanya sesuai dengan yang diniatkan. Amin. Semoga teman-teman yang sedekah buat nasi box dan juga sedekah bumi, jenengan yang bersedekah, semoga rezekinya Allah tukar dengan lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus doakan juga jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan jadi pendorong doa sedekahnya untuk segala hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga juga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Satu hal yang Mas Tulus pengen yakini dan juga pengen Mas Tulus terapkan, jadi bahwa sedekah yang mudah, sedekah yang lancar juga pasti akan berbuah dengan rezeki yang lancar juga buat jenengan sedaya. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak.
Allah Akbar. Pripun? Ya. Nggak ada orang tua yang akan lupa sama anaknya. Nggak ada orang tua yang akan membenci anak garis keturunannya. Nggak ada leluhur yang akan membiarkan anak cucunya sengsara. Ini salah satu kata-kata yang aku terima dari Eyang yang bikin aku tuh, aduh ya Allah ya Rob. Kemarin kan beliau sempat ngomongnya keras ya sama saya tuh, kayak yang marah, setengah marah, eh melarang saya untuk lihat-lihat apa sesuatu yang berbau politik gitu loh teman-teman. Jadi pas beliau pulang, beliau bilang kalau loh jenengan pun wangsul pun tuging ngriki gitu. Ngendi ono to ono leluhur ono simbah ono eyang delokke putune sengsara gelem. Jadi ini salah satu poin yang bagi saya sangat baik sekali. eh Poin baik yang saya terima, yang bagi saya tuh justru kayak nyucok ning jero ati lho Rek. Meneh aku ki wis yatim piatu Rek. Dadi eh apa ya, kasih sayang bahasanya yang kalian sebut iblis, yang kalian sebut apalah itu, banyak loh yang menghujat yang lo kita sama Cerondol itu. eh Bagi kalian mungkin sebutannya macam-macam ya, tapi bagi saya mereka adalah makhluk Allah yang dikirim untuk menjadi penyemangat buat saya, khususnya lagi jadi makhluk yang dikirim Allah untuk merubah mindset saya, merubah diri saya jadi lebih manfaat. Itu sih yang lebih penting menurut saya. Jadi ya wes lah, pokoknya aku terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah bantu. Amin, amin ya Allah, amin. Amin, amin. Maaf ya, maaf Re, aku nggak niat aran guguh laku nangis lah yang ngomong wis to tenang wae engko Gusti Allah ngirim wong nulungi awakmu. Ya amin to ya. Alhamdulillah. Aduh ya Allah yang. Nggih, amin. Laku laku becek iku bakal ngunduh becek. Amin, amin ya Allah. Ya, saya pribadi belum bisa menggerakkan diri saya sendiri untuk mengarah ke situ. Ya mudah-mudahan benar seperti yang disampaikan Eyang, ada tangan Allah yang akan bantu saya untuk supaya sedekah buminya nanti bisa terselenggara. Amin ya Allah ya Rabb. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, maaf teman-teman. Aku ki panggah angel lho Rek, lek kon apa ya kon pengen nangis ngono ki angel, apalagi di hadapannya yang lo kita terus yang tuh yang ngomong koyok ngono habis marah-marah. Aku tuh kangen sebenarnya, tapi takutnya karena ya beliau kan habis marah kan, terus habis ada rutinitas juga jadi aku nggak berani gitu loh, jadi agak takut. Wis pokoknya matur nuwun Gusti Allah berkahi jenengan sedaya yang tungake putune nggih sedanten iki sing bantu. Aku tak pangestoni amin jeh matur nuwun niki sing sedanten sing pun bantu kan sunu kok wedhus sing maringi rejeki damel sedekah kagem Jogja niki kula nyuwun jenengan pangestoni kersane gampil sedayanipun supaya mudah segala urusane. Amin. Amin amin amin. Sembah nuwun yang tak lanjut ke sih ya. Heeh. Mulai mencep persis kayak Mama Ita lho, orang anu ora bedake blas plek ketiplek-tiplek Mama Ita. Tuh, ngene kok ora dikomong, ngene kok ora dikongkon ngomongkeun wong gendeng jajali to. Bareng nangis tapi guyu. Kan lucu to kadang-kadang aku dhewe ki yo ngrumangsani. Kok kaya wong gendeng aku nyelot suwi bar nangis kok guyu. Nggih, matur sembah nuwun sedayanipun, mugi-mugi dongane yang kemanjenengan sedaya menika
saged damel keberkahan rahmat saking Gusti Allah nggih. Amin 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 matur sembah nuwun. Yang pesan minyak bidara teman-teman difahami dulu fungsinya manfaatnya ya. Bisa untuk anak yang bandel, anak yang nangis terus, anak susah berjalan, anak susah bicara, anak yang maaf kurang cerdas, anak yang terlalu tantrum, buat rukiah mandiri, rukiah tempat usaha, tempat tinggal juga boleh ya. Yang mau tahu lebih detail tonton video Mas Tulus Packing, setelah itu difahami harga dan cara pesannya, lalu pesan langsung ke nomor WhatsApp di 0857, formatnya sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, dan juga kode posnya wajib, oke? Matur sembah nuwun yang sudah pesan semoga segera sampai dan jodoh dadi tombo-tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Tinggal 2 teman-teman. Pertanggal 14 Maret ini tinggal 2. Jadi sudah sangat mepet ya. Oke. Sorry kalau terlalu panjang gara-gara gembeng iki. Wong lek gembeng ki angel. Nanti digeser aja ke menit 14 ya teman-teman, ngapunten. Yang tidak suka ndak usah ditonton. Memang caranya Mas Tulus live sudah begini. Caranya Mas Tulus buat video sudah begini, nggih. Ngapunten nggih sederek, terima kasih. Semarang 13 Maret 2023, aku nggak membenarkan hitunganku lewat angka, tapi di tanggal 13 itu yang aku baca melalui video saya membaca angka tanggal 13 hampir semuanya terjadi ya. Ada benarnya juga dan juga beberapa musibah yang saya lihat memang semuanya terjadi. Longsor di beberapa wilayah di wilayah Semarang ini tanggal 13 juga disusul dengan banjir yang tidak terlalu besar. Kemudian puncaknya pada tanggal 14 Maret hari ini banjirnya cukup besar menggenangi beberapa wilayah ya. Kemarin 13-nya itu ada longsor, kemudian ada pohon tumbang ya, angin puting beliung, kemudian juga bukan angin puting, angin kencang, kemudian yang mengakibatkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan, kemudian juga beberapa kendaraan juga mengalami kerusakan. 13 sudah banjir sebetulnya tapi tidak terlalu besar, kemudian 14 Maretnya ini viral sekali bahwa banjir di wilayah Semarang ini mencapai luas 12 kelurahan dan juga di 5 kecamatan, kemudian ada 100.000 orang kurang lebih 100.000 jiwa dan juga 31 kepala keluarga terdampak terkait dengan musibah ini. Alhamdulillah, maaf, saya bilang alhamdulillah di sini karena saya tidak melihat adanya terkait dengan adanya korban jiwa. Ya, memang terkendalanya cukup parah teman-teman. Kalau kemarin Demak itu luas dan tinggi tapi tidak terlalu luas teman-teman. Tapi kalau Semarang ini luas dan yang terdampak adalah sentral-sentral perkotaan di wilayah Semarang itu sendiri. Buat saya ini mengerikan. Dan percaya atau tidak sesuai dengan yang disampaikan Crondol sebelumnya, bahwa wilayah terdekat dari Demak itu sendiri ini masih ada potensi hal yang sama dan bahkan lebih besar. Kemudian hasil saya membaca angka tanggal 13 Maret, teman-teman mungkin masih mengingat saya menyampaikan bahwa ada gambar retakan sesuatu yang kemudian ada luapan air di balik retakan tersebut. Ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya dan qadarullah kebetulan terjadi. Ini hanya kebetulan saja sebenarnya teman-teman. Bukan berarti hitungan saya tuh orang sakti, Crondol nih hebat. Enggak juga, enggak kayak gitu. Kebetulan saja. Lalu apa yang bisa kita pelajari di balik kejadian ini teman-teman? Sebelum kita membahas secara detail, saya turut berduka untuk keadaan banjir yang ada di Semarang, longsor dan juga beberapa wilayah di tempat lain. Selain Semarang juga ada dampak beberapa musibah, diantaranya juga di Bekasi yang tanah bergerak. Kita bahas di next video ya. Semoga segera mendapatkan bantuan, segera ditanggulangi karena ini yang terdampak bukan hanya perkotaan saja, transportasi kereta api juga sempat terkendala. Bahkan yang saya dengar temanku kemarin ke Cirebon katanya putar balik keretanya, tidak bisa sampai ke Semarang karena terkendala banjir. Kemudian ada rumah sakit, bahkan ada tempat belanja atau mall ya yang juga terdampak terkait dengan banjir ini. Semoga segera membaik, semoga segera pulih untuk Semarang seperti sedia kala. Amin. Dan semoga
banyak yang aware, banyak yang tergerak hatinya buat membantu saudara-saudara kita di wilayah Semarang. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Turut berduka nggih sederek kula teng Semarang, semangat selalu, mugi-mugi enggal rampung sing diparingi Gusti, insyaallah ada hikmah di balik musibah. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Intuisi yang bisa saya baca pertama di balik angka 13 saya sudah baca sebelumnya, jadi saya tidak akan terlalu fokus ke sana. Terkait dengan isu tanggal 14 juga kemarin sudah kita detailkan sebetulnya teman-teman, tapi tidak detail, tidak terlalu jauh. Dan apakah ini akan cukup lama seperti Demak kemarin yang lumayan lama banjirnya? Saya juga akan menjawab secara detail bahwa melihat dari angka yang saya perhatikan, pripun? Jawa Tengah, Jawa Timur pripun? Oh, nggih. Nanti mengkirin. Kalau aku lo rampung kirin. Apa namanya teman-teman, kalau saya membaca angkanya memang potensi air yang cukup melimpah tuh masih sangat ada. Masih cukup panjang sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman mengarahkan ini akan lama Mas Tulus banjirnya, apakah ini akan cukup panjang durasinya? Menurut saya juga ya, durasi banjir di wilayah Semarang sepertinya juga tidak terlalu lama seperti Demak, tapi sepertinya proses untuk banjirnya, maksud saya dari hitungan saya per tanggal 14 Maret 2024, sepertinya saudara-saudaraku masih harus bersabar terlebih dahulu. Karena dampak dari hitungan angkanya aku lihat ini ada sesuatu yang sepertinya cukup panjang durasinya. Jadi banjirnya masih bisa panjang, dan malah yang aku lihat yang lebih berbahaya atau yang lebih mengerikan di sini adalah potensi debitnya bertambah atau dengan kuota yang semakin besar, saya melihat ada potensi itu. Jadi banjirnya akan bertambah Mas Tulus. Ya, kalau dari hitungan angkanya ketika banjir ini akan terdampak lebih luas lagi di wilayah Semarang dan sekitarnya, kemudian dengan debit air yang lebih banyak lagi, menurut aku sangat mungkin. Dari mana Mas Tulus menganalisa itu? Dari angkanya juga saya melihat kadar air yang masih cukup banyak yang mengarah sampai ke tanggal 18 Maret 2024. Jadi durasi air ini atau kadar airnya ketika saya hitung ini cukup banyak. Masih cukup banyak, debit airnya masih cukup banyak. Jadi aku nggak akan bilang ini lama banget, enggak, tapi kemungkinan terkait dengan pengulangan banjir susulan, kemudian juga durasi air yang semakin deras atau semakin lama, kemudian dengan debit yang semakin besar, bagi saya sangat mungkin sekali. Nggih, mengke kula sampai ke. Ini secara mendadak yang menyampaikan satu pesan untuk Jawa Tengah. Oh iya, selain pesan di balik Semarang untuk Semarang itu sendiri, tapi ada potensi di sini tuh ada semacam repeat, ada semacam pengulangan juga di balik musibah Semarang, tapi terjadinya untuk wilayah-wilayah terdekat. Ya, kalau yang kasih warning ini secara mendadak untuk Jawa Tengah, sepertinya juga relate dengan yang saya baca, bersinggungan atau bersambungan atau secara tidak langsung bersinergi satu sama lain. Dari apa yang aku hitung sebentar. Aku ada janji untuk pengiriman paket teman-teman hari ini, jadi takutnya nanti orangnya di depan. Jadi aku sambil monitor di HP. Pengulangan ini juga di wilayah yang terdekat, teman-teman. Jadi sekitar Semarang yang biasanya jadi langganan banjir, tetap harus waspada. Lalu intuisinya, kita lihat kemungkinan masih di wilayah yang sama, bisa semakin membesar, durasinya semakin meluas dan juga semakin panjang, ya. Tetapi apa saja yang kita bisa baca kalau dari intuisinya, ya. Dari wilayah yang saya baca, dari Semarang, kemudian dari angkanya, dari longsor dan juga dari gempa, ini akumulasi tanggal 13 dan juga 14 ya. Longsor dan juga banjir maksudnya. Terkait dengan longsor dan juga banjir, apa yang paling dominan yang masih bisa terjadi di Semarang atau wilayah terdekat atau intuisi ke depannya? Saya melihat ada potensi longsor susulan atau pergerakan-pergerakan tanah di beberapa wilayah. Ya, memang kalau lingkupnya tidak luas lingkup tanahnya, tetapi lingkup tanah yang dekat. Jadi teman-teman, beberapa kali juga saya melihat ini
di balik intuisi yang saya baca dari tanggal 13 dan juga 14. Silahkan difahami dulu, tonton dulu video yang itu baru sambungkan ke sini. Jadi teman-teman akan nyambung. Dari apa yang aku baca ini juga ada potensi Tadi pertama adalah tanah yang masih ada potensi bergerak di wilayah Semarang sendiri atau di kanan kirinya atau yang terdekat dengan wilayah tempat kejadian ini atau juga bisa meluas secara jauh. Ini dari hitungan angkanya. Jadi tanah bergerak atau longsor masih sangat potensial. Angin kencang juga saya masih bisa melihat potensinya secara jelas melalui angkanya. Ya, masih sangat detail, masih sangat jelas dari angkanya. Kalau saya baca memang ini sangat potensial terjadi. Ini dari yang saya sampaikan. Dari hasil saya membaca angka. Kemudian yang paling dominan, ini kenapa? Saya juga berani berspekulasi bahwa ini akan ada banjir susulan, justru akan semakin membesar dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan pas video ini tayang antara Jumat, Sabtu, Minggu sudah surut ya. Tapi aku nggak tahu video ini akan tayang kapan, soalnya entah Sabtu, entah Minggunya, entah Jumatnya aku nggak tahu. Jadi ya mudah-mudahan pas video ini tayang semuanya sudah surut, sudah pulih gitu loh. Dan yang paling dominan di balik banjir Semarang ini, maaf, air. Jadi saya harus sampaikan apa adanya bahwa ya yang kita tahu Semarang memang langganan banjir ya. Ada lagunya Semarang kali ini banjir. Anak-anak dipikir. Nah ini juga salah satu hal yang memang sudah jadi langganan. Tetapi kalau misalnya ada penanggulangan yang lebih tepat sepertinya juga bisa ditanggulangi secara dini. Dan ini masih sangat ada potensi ya. Semarang hati-hati. Saudara-saudaraku di Semarang ikuti panduan dari pemerintah ataupun BPBD terkait dengan musibah atau tim SAR. Kalau misalnya ada potensi-potensi berikutnya disampaikan tim SAR atau BMKG, aku harap teman-teman ikut mewaspadai ini. Ya, air yang sangat melimpah masih sangat potensial terjadi di Semarang dan juga wilayah terdekat. Jadi angin, air, tanah ini masih jadi komponen yang terkuat. Harus hati-hati. Ini juga sudah pernah saya hitung sebelumnya, ini yang disampaikan Crondol. Tambahan dari saya yang disampaikan yang Lukito baru saja, bahwa pergerakan tanah atau tanah bergerak, entah ini longsor, entah ini gempa, pokoknya yang berhubungan dengan tanah bergerak, akan berjalan dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Beberapa titik di Jawa Tengah ini, yang satu disebutkan Crondol kan tadi di video tadi, yang satunya yang sebelumnya, mungkin tayang hari Jumat. Aku bingung sih Rek, kalau bikin video banyak kayak gini, yang mana aku tayangin aku nggak tahu. Jadi memang ada satu wilayah, bahkan yang Lukito tuh nyebut Jogja. Ini kenapa saya itu pengen banget sedekah Jogja ini bisa segera dilaksanakan. Satu, kalau teman-teman pikir, apakah mungkin sedekah buminya Mas Tulus itu akan menghandle musibah? Nggak mungkin, manusiawi. Jadi kalau kalian pikir saya itu bisa menghandle musibah hanya karena sedekah bumi, semua orang akan bikin sedekah bumi, semua orang akan terhindar dari bala. Tujuan saya di sini adalah membeli sebel atau membeli sial untuk Jogja itu sendiri supaya dihindarkan. Karena beberapa wilayah disebutkan Crondol, yang Lukito juga hari ini bilang Jawa Tengah sendiri termasuk salah satunya juga Jogja. Kemarin ada himbauan dari Crondol bahwa daerah yang ada penginyongannya, yang berbatasan dengan Jawa Barat ya, dan sekarang sudah mengarah ke Jawa Tengah nih teman-teman. Bahkan penyampaian yang Lukito ini akan mengarah ke Jatim, dari Jateng menuju ke Jatim, dan terus akan berjalan seberikutnya, entah dia akan menuju kemana. Ya, tanah. Nah, Crondol juga menyampaikan satu hal kan di video sebelumnya, mudah-mudahan sudah tayang duluan ya videonya sebelum ini. Crondol menyampaikan bahwa bahkan tanah bergeraknya itu bisa sampai mindahin gunung, ada gunung yang bergeser. Jadi ada wilayah yang bergerak, ada wilayah yang berpindah, kemudian ada satu titik ada satu titik yang sedang bisa berpindah kayak di sini dari sini. Bahkan kalau penyampaian Crondol bukan cuma wilayah, gunung pun bisa bergerak. Berarti ini ada sesuatu yang sepertinya harus kita waspadai. Terkait dengan titik-titik tanah bergerak ini juga kita nggak bisa cari tahu secara detail. Saya nggak tahu apakah ini ada ilmunya, apakah ada pendeteksian, apa ada pemetaan terkait dengan tanah bergerak di Jawa Tengah atau Jawa Barat. Mungkin aku nggak tahu, tapi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemetaan atau pergerakan tanah di Jawa Tengah ini hanya penyampaian yang Lukito. Dan saya tidak membenarkan kalau kalian mempercayai ini.
Dan beberapa kali kemarin kita sebut Bandung, 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 Bandung longsor, Bandung ini, Bandung itu. Ini sekarang beliau juga nyinggung Jogja, juga beberapa di antaranya. Dari bahasa beliau tuh ada tanah yang bergerak di wilayah Jawa Tengah. Yang eh, intuisinya kan tadi juga sudah saya sebutkan bahwa ini bisa meluas ke wilayah yang terdekat dengan yang terdampak musibah sekarang. Contohnya Semarang, Semarang Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi, Semarang, Jogja bisa sampai ke Surabaya. Ini salah satu hal yang memang berjalan. Kalau kita hitung yang disampaikan yang Lukito ini relate dengan terkait dengan tanah bergerak. Jadi Jawa Tengah saya harap masih perlu waspada. Mungkin BPBD atau tim SAR orang-orang yang punya keahlian terkait dengan geologi bisa memetakan wilayah-wilayah yang mungkin terdampak tanah bergerak kali ya di Jawa Tengah ya. Ya mudah-mudahan ada yang nonton video ini kemudian bisa menyampaikan ke pihak terkait, bisa dideteksi apakah yang disampaikan yang Lukito ini benar. Kita tidak bisa mempercayai, tapi terkadang yang disampaikan beliau ini ada benarnya. Sehingga kalau misalnya disampaikan yang Lukito benar nih di Jawa Tengah mau ada pergeseran tanah atau pergerakan tanah, bisa kita tanggulangi. Kok rumah saku miring kayak dompetku toh? Arep bayar pajak, arep bayar mobil ya miring kabeh. Jadi aku nggak pingin kalian percaya juga, tapi mudah-mudahan nanti ada para ahli yang juga mengklarifikasi bahwa oh yang disampaikan yang Lukito ini ada benarnya karena ada beberapa wilayah yang dipetakan atau mungkin saja akan terdampak dengan beberapa poin yang disebutkan yang Lukito atau mungkin bergeser tanahnya dan lain sebagainya. Ini juga salah satu hal yang sepertinya masih harus kita waspadai, tapi nggak harus kalian percaya. Nah, satu hal yang disampaikan yang Lukito untuk Semarang sendiri, Semarang harus dikembalikan kepada posisinya. Semarang ada yang salah, Semarang ada yang tidak sesuai, Semarang ada yang tidak pas. Harus ada yang dipaskan, harus ada yang dikembalikan kepada porosnya. Wallahu alam ini apa? Tapi teman-teman perlu tahu angka 14 kembali lagi saya jelaskan bahwa ada lambang Manunggaling Kawula Gusti. Berarti ada yang salah dengan Semarang. Ya. Ada yang salah dengan Semarang. Kemarin yang keluar-keluar membantu pas lagi pilpres kemana? Sekarang sudah pemilu, ada yang musibah kemana kalian yang membantu? Yuk, jangan buat Semarang jadi marah. Alamnya Semarang jadi marah gara-gara kelakuan kita. Ada satu poin yang harus dikembalikan, ya kita bersatu dengan alam, dengan Tuhan. Kemudian yang juga menyampaikan bahwa ada yang salah dengan Semarang. Ada yang harus dikembalikan oleh Semarang kepada fungsi dan juga sesuai dengan porsi dan porosnya. Itu pesan terakhir dari Eyang Lukito terkait dengan banjir yang ada di Semarang ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Sekali lagi saya minta maaf. Saestu saya tidak menggurui, saya tidak bermaksud mau memperlihatkan bahwa saya itu orang pinter, saya orang hebat. Tidak, di sini sama-sama kita belajar, kita kawal sama-sama, di sini kita sama-sama cerna untuk membaca intuisi-intuisi yang disampaikan alam kepada kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat ya, tanpa maksud menggurui atau keminter. Nggih. Atur sembah nuwun, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita teman-teman, karena pas bulan puasa ini berbagi juga sangat baik ya. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi serut rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum cukup kebutuhan sebelum puasa dan juga hari raya Idul Fitri, saya doakan semoga segera tercukupi atas izin Allah. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen ngangkat derajat keluarganya, bahagiakan keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, amin. Saya doakan semoga segera Allah kabul hajat-hajat jenengan, amin ya Allah. Semoga yang sedang jual aset cepat terjual, yang merintis usaha semoga lancar usahanya, yang dagang laris manis, amin. Teman-teman yang sedang nonton dan juga Mas Tulus, semoga Allah pilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Turun. Lah, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan sedekah bumi kalau emang Allah izinkan ada, teman-teman. Aku sih wes lek wes ngene iki Gusti Allah wes insyaallah harap
Kabul hajatku. Karena Eyang sudah ngomong nanti ada yang bantu kamu. Amin. Jadi nanti kita kalau bisa live aja pas sedekah bumi karena Eyang janji untuk berkahi anak cucunya yang nonton pas lagi sedekah bumi. Nanti mudah-mudahan kayak kemarin ada beberapa orang yang konon katanya alhamdulillah sembuh rek gara-gara nonton live-nya Mas Tulus pas ada Eyang Lukito berkahi. Jadi ya mudah-mudahan nanti yang pada sakit syaratnya janur. Ya nanti kalau amin Allahumma amin, misalnya Allah izinkan sedekah bumi kita bisa terselenggara, nanti kita sedekah buminya pas bungkusnya, pas ijabnya kita live, siapkan janur buat yang sedang sakit, punya masalah, punya hajat apapun, siapkan janurnya terus kita doa sama-sama. Nggih. Matur nuwun ya teman-teman, ngapunten sekali lagi. Mas Tulus harus pamit, terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa, tetap semangat untuk puasanya. Semoga amalnya diterima sama Allah, nggih. Amin. Mas Tulus pamit mundur ya teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat berbuka puasa orang baik. Salangio. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.